Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah Matematika Komputasi. Ini merupakan video kedua dari bab himpunan. Nah, untuk yang bab himpunan ini kita akan mempelajari tentang operasi terhadap himpunan, hukum-hukum himpunan, inklusi eksklusi, dan pembuktian proposisi. Yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan operasi terhadap himpunan. Ini nanti ada beberapa. Jadi ada irisan, ada gabungan, kemudian ada komplement, ada selisih, ada beda setangkup, dan perkalian kartesian. Operasi terhadap himpunan untuk irisan atau kita sebut sebagai intersection merupakan irisan dari dua buah himpunan, misalnya A dan B, yang setiap elemennya adalah himpunan dari A dan B. Notasinya biasanya dilambangkan dengan seperti ini, ya, A irisan B, yang mana itu adalah X, di mana X merupakan elemen A dan X adalah elemen B. Ketika kita gambarkan menggunakan diagram Venn, bentuknya akan seperti ini, ya. Jadi irisannya di dalamnya ini merupakan hasil dari elemen-elemen yang beririsan itu. Contoh, misalnya A adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan B adalah 4, 10, 14, 18. Di sini kita bisa tahu bahwa elemen yang sama antara himpunan A dan B itu adalah 4 dan 10, ya. Di sini sama, ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini untuk irisannya 4 dan 10. Nah, kemudian untuk yang himpunan yang sisanya, yang bukan irisannya, kita bisa tuliskan di sini, ya. Di sini ada 2, 6, 8 dan B-nya di sini ada 14 dan juga 18. Untuk gabungan atau union, ya, gabungan dari dua buah himpunan A dan B. Jadi semua elemen di dalam himpunan itu digabungkan. Notasinya biasanya dilambangkan dengan seperti ini, ya. A union B artinya yang mana X di mana X itu merupakan elemen A atau, ya, X elemen B, ya. Kemudian ini contohnya, ya, jika A 258, ya, dan B adalah 7522, maka kita bisa tuliskan A B gabungan semua elemennya. Kita tahu bahwa di sini ada yang satu yang beririsan, berarti di sini kita tuliskan 5, A-nya ada 28, B-nya ada 722, ya. Kita bisa tuliskan bahwa semua yang ada di dalam A dan juga B ini merupakan gabungan dari dua buah himpunan, ya. Kemudian di sini ada operasi komplement, ya. Komplement dari himpunan A adalah himpunan yang mengandung semua elemen alam semesta pembicaraan yang tidak dalam, ya, tidak di dalam A, ya. Jadi selain yang A ini, ya. Misalnya di sini notasinya, ya, ini garisnya harusnya seperti ini, ya. A di atas seperti ini biasanya, atau A pangkat C seperti ini untuk komplement, ya, lambangnya. Ini kita bisa tuliskan X di mana X elemen O, ya, semesta, tapi X bukan elemen dari A, ya. Contoh misalnya ketika semestanya itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9, jika A-nya di sini 1, 3, 7, 9, berarti yang di luarnya ini adalah lainnya yang di dalam, ya. Ada 2, 4, ya, kemudian 6, 8, ya. Berarti angka-angka yang selain A, ya, ini disebut sebagai komplement dari A. Contoh untuk komplement, misalnya A adalah himpunan semua mobil buatan dalam negeri, B adalah himpunan semua mobil impor, C himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 90, D himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta, E himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu. Ketika ada statement, ya, ini contoh, mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri, ya. Berarti kita bisa tuliskan seperti apa, ya. Di sini kita tahu mobil mahasiswa, ya, milik mahasiswa di universitas ini, universitas tertentu,
berarti di sini adalah E ya. Produk dalam negeri ya, buatan dalam negeri, mobil mahasiswa dan universitas ini produksi dalam negeri. Berarti semua mobilnya produksi dalam negeri. Berarti di sini himpunan A untuk produksi dalam negeri, atau diimpor ya, atau diimpor dari luar negeri ya. Atau diimpor dari luar negeri, berarti di sini mobil impor itu tadi himpunan B. Nah, kita bisa tuliskan ke dalam notasi. Jadi semua elemen ya di dalam himpunan E itu irisan dengan A ya, atau E irisan dengan B, atau kita bisa singkat E merupakan irisan dari A atau B ya. Ini tadi kita bisa singkat atau B. Nah, E-nya ini adalah beririsan dengan himpunan A atau B. Kemudian contoh yang kedua, semua mobil produksi dalam negeri ya. Ini adalah A ya. Kemudian yang dibuat sebelum tahun 90 ya, ini adalah himpunan C yang nilai jualnya kurang dari 100 juta, ini D. Berarti dia operasinya adalah dan ya. A irisan C dan irisan D. Kemudian contoh yang ketiga, semua mobil impor buatan setelah ya. Nah, ini ada kata setelah. Padahal tadi di himpunan C kita tahu bahwa di sini ada kata sebelum. Berarti di sini adalah komplement ya. Komplement dari C untuk setelah ini yang mempunyai nilai jual lebih dari ya. Lebih dari yang ini tadi kan statementnya kurang dari ya. Berarti di sini adalah komplement himpunan D ya. Semua mobil impor ya, impornya tadi itu adalah B ya. Jadi kita bisa tuliskan ya di sini B irisan C komplement, irisan D komplement, seperti itu. Operasi terhadap dihimpunan selisih atau difference ya, yang merupakan selisih dari dua buah himpunan yaitu A dan B, yang mana elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B ya. Atau kita bisa sebut bahwa selisih A minus B itu dapat dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Kalau kita gambarkan diagramkan bentuknya seperti ini ya, yang mana kalau kita representasikan ke dalam notasi ya, X di mana X merupakan elemen A dan ya X bukan elemen B ya. Kita bisa notasikan seperti ini. Contohnya adalah jika A adalah 1, 2, 3 sampai 10 dan B 2, 4, 6, 10, maka kita bisa tulis yang komplement dari B adalah 1, 3, 5, 7, 9 ya. 1, 3, 5, 7, 9. Terus kemudian kita representasikan ya, A irisan komplement dari B adalah ya ini ya, 1, 3, 5, 9. Ini merupakan selisih dari A irisan komplement B. Kemudian ketika kita balik gitu ya, apakah sama? Misalnya B dikurangi A, berarti kan artinya B dikurangi A komplement. Nah, ini A komplementnya berapa? Ya, kalau dihubungkan dengan B ini kan komplementnya bilangan semestanya di sini tidak dikasih tahu ya. Berarti di sini tidak ada ya, tidak ada yang beririsan ya. Jadi dia himpunan kosong seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh lagi, misalnya 1, 3, 5 dikurangi 1, 2, 3 ya, misalnya ini A, ini B. Berarti yang B komplement ya. B komplementnya sama dengan 5. Jadi ketika kita buat irisannya A irisan B komplement itu sama dengan 5 ya. Tetapi ya 1, 2, 3 ya, ketika dibalik ya ini ya, B min A, berarti kan A komplement sama dengan 2 ya. Jadi kita bisa tuliskan untuk B irisan A komplement sama dengan 2.
Kemudian ada beda setangkup ya, atau kita sebut sebagai symmetric difference. Ya, beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Ya, masih ingat ya, untuk lambang ini ya, seperti lambang XOR ya, atau tetapi tidak keduanya. A beda setangkup B itu artinya adalah A union B dikurangi A irisan B ya. A union B dikurangi A irisan B, yang artinya itu sama dengan A dikurangi B ya, selisih B union dengan B selisih A ya. Contohnya di sini kalau kita gambarkan dengan menggunakan diagram Venn, bentuknya seperti ini ya. Jadi area yang di warna abu-abu ini merupakan area hasil dari himpunan beda setangkup ya. Jika A adalah 246 ya dan B adalah 235, maka kita bisa tuliskan ya di sini himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Jadi kalau misalnya ada elemen yang sama ya, berarti dia tidak dimaksudkan ya, atau irisannya ya, bukan irisannya. Berarti ini bukan ya. Jadi nanti hasilnya adalah 3, 4, 5, 6 ya untuk A beda setangkup B. Jadi selain irisannya. Contoh untuk beda setangkup ya. Misalnya di sini U adalah himpunan mahasiswa dan P himpunan mahasiswa yang nilai UTS-nya di atas 80, sementara Q adalah himpunan mahasiswa yang nilai ujian UAS-nya di atas 80. Seorang mahasiswa mendapat nilai A jika nilai UTS dan UAS keduanya di atas 80. Mendapat nilai B jika salah satu ujian di atas itu nilainya adalah 80 ya. Jadi salah satu, kalau tidak UTS-nya, UAS-nya. Mendapatkan nilai C jika kedua ujian di bawah 80 ya. Nah, kita bisa representasikan ke dalam contoh ya, kita notasikan misalnya semua mahasiswa yang mendapatkan nilai A ya. Syarat dari nilai A adalah nilai UTS dan UAS-nya adalah di atas 80. Berarti kita bisa tuliskan di sini P irisan Q ya. Yang mana P itu adalah himpunan mahasiswa yang nilai UTS-nya di atas 80 dan Q adalah UAS yang di atas 80. Kemudian untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai B ya, salah satu ujiannya di atas 80 tetapi tidak keduanya kan ya. Ya, kita tuliskan beda setangkup Q ya. P beda setangkup Q. Kemudian semua mahasiswa yang mendapatkan nilai C ya. Berarti jika kedua ujian itu di bawah 80 ya, kita bisa tuliskan union ya, selain itu P union Q. Berarti kan yang sisanya ya komplement ya. Komplement dari himpunan P union Q ya, itu yang mendapatkan nilai C. Jadi beda setangkup ini kita bisa nyatakan ke dalam hukum komutatif dan juga hukum asosiatif, yang mana ketika kita memiliki A beda setangkup B itu sama dengan B beda setangkup A untuk hukum komutatif. Sementara untuk hukum asosiatif ketika lebih dari dua himpunan ya, ada A beda setangkup B beda setangkup C itu sama dengan A beda setangkup B beda setangkup C. Kemudian ada perkalian ya, Cartesian product. Ya, Cartesian ini ya merupakan himpunan A dan B yang elemennya semua pasangan berurutan ya, order pairs, yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya adalah A dikali B seperti ini, yang merupakan A, B adalah elemen di mana A elemen A dan B elemen B. Kardinalitas dari perkalian Cartesian ini yang mana nanti itu sama dengan kardinalitas A dikali dengan kardinalitas B. Contoh, misalnya di sini C itu 1, 2, 3 ya. C 1, 2, 3 dan D adalah A, B. Nah, kita bisa nyatakan untuk perkalian produk ini karena dia elemen yang merupakan pasangan yang berurutan, kita bisa tuliskan bahwa C dikali D adalah 1
satu A ya, kemudian ada 1B, kemudian ada 2A, ada 2B, ada 3A, dan juga ada 3B ya. Dia perkalian semua pasangan berurutan. Ya, kalau kita tuliskan ya di sini kardinalitasnya, kita coba cek kardinalitas C dikali D ya. Itu sama dengan kardinalitas C dikali kardinalitas D ya. Kardinalitas C-nya di sini kita tahu bahwa dia adalah 3 dan kemudian kardinalitas D-nya adalah 2. Jadi nanti anggota dari kardinalitas ini ya jumlahnya adalah 6. Ya, kita tahu ini tadi bentuknya kombinasinya ada 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Kemudian contoh yang lain misalnya A sama dengan B itu adalah himpunan semua bilangan real, maka kita bisa tuliskan bahwa A dikali B merupakan himpunan semua titik ya di bidang datarnya. Ketika kalian belajar kalkulus ada list bilangan yang mana di sana merupakan kumpulan bilangan-bilangan real yang mana kita bisa representasikan dengan titik-titik yang mana titik-titik itu menggambarkan nilai pada bidang datar. Sebagai catatan untuk perkalian kartesian, ya jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka kita bisa tuliskan bahwa kardinalitas A dikali B adalah kardinalitas A dikali dengan kardinalitas B. Sementara itu A, B itu tidak sama dengan B, A. Jadi ketika elemennya pasangannya itu dibalik itu tidak sama. Kemudian kalau misalkan syarat yang kedua seperti ini, berarti untuk A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Dengan syarat A atau B tidak kosong, tidak memiliki elemen yang kosong. Contoh pada yang sebelumnya, misalnya C dan D ya. C dan D ini tadi gabungannya adalah ketika C dikali D itu ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B ya. Sementara kalau D kali C berarti tinggal di ini ya, A1, A2, A3 gitu ya, B1, B2, B3 ya. Dan ini tidak sama ya, meskipun jumlah kardinalitasnya sama, tapi di sini karena dia sesuai dengan catatan nomor 2 ini bahwa pasangan dari elemennya itu tidak bisa dibalik, jadi D dikali C itu tidak sama dengan C dikali D. Kemudian jika A ya, yang keempat, jika A adalah himpunan kosong atau B adalah himpunan kosong, maka kita pastikan bahwa A dikali B dan B kali A pasti himpunan kosong. Contoh yang lain misalnya ya, himpunan makanan S ya, soto, G gado-gado, dan N nasi goreng, M mie rebus. Kemudian B adalah himpunan minuman, C Coca-Cola, T teh, D es dawet misalnya. Berapa kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun dari himpunan di atas? Banyak kombinasinya ya. Kita tahu bahwa tadi kardinalitas A dikali B sama dengan kardinalitas A dikali dengan kardinalitas B ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada 4 dikali minumannya ada 3, 1, 2, 3 ya. Dikali 3 sama dengan 12. Jadi banyaknya kombinasi adalah 12. Nah, kita kembali lagi ke hukum-hukum ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang hukum-hukum logika, di sini kita pelajari tentang hukum-hukum himpunan. Akan tetapi tidak jauh berbeda ya. Pada prinsipnya dalam hukum ini nanti juga akan bisa untuk mengolah beberapa operasi himpunan yang lain. Ya, disebut sebagai sifat-sifat atau properties dari himpunan atau disebut sebagai aljabar himpunan. Yang pertama ada hukum identitas, yang mana hukum identitas ini misalnya A union himpunan kosong itu sama dengan A irisan O sama dengan A. Kemudian ada hukum nol atau dominasi, di mana A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong itu sendiri, A union O sama dengan O. Ada hukum komplement, di mana A union komplement A itu adalah himpunan semesta itu sendiri. Kalau misalnya A irisan A komplement adalah himpunan kosong. Ada hukum independen, di sini A union A sama dengan A irisan A juga sama dengan A. Kemudian ada hukum involusi, ya ini sama dengan negasi-negasi gitu ya yang kemarin. Kalau di sini komplement dari A itu adalah A itu sendiri.
Ada hukum penyerapan juga atau absorpsi di sini, yang mana A union A irisan B itu sama dengan A, atau A irisan A union B itu sama dengan A. Kemudian ada hukum komutatif ya, yang mana sifatnya bisa dibolak-balik ya. Ini A union B sama dengan B union A, dan A irisan B sama dengan B irisan A. Kemudian ada hukum asosiatif yang melibatkan 3 buah himpunan, yang mana contohnya adalah A union B union C itu sama dengan A union B union C, atau A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Ada juga hukum distributif di sini ya, yang mana A union B irisan C itu sama dengan A union B irisan A union C, atau A irisan B union C sama dengan A irisan B union A irisan C. Ada De Morgan, yang mana ketika ada irisan yang berkomplement itu artinya A komplement union B komplement, atau A union B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. Ada hukum 0 atau 1 di sini ketika komplement himpunan kosong itu sama dengan U, atau komplement U itu adalah himpunan kosong. Nah, ini adalah 11 dari hukum-hukum himpunan. Selain hukum himpunan, ada juga yang namanya prinsip inklusi eksklusi ya, di mana prinsip ini nanti juga melibatkan beberapa operasi himpunan dan juga beberapa hukum himpunan. Di sini prinsip inklusi eksklusi adalah prinsip yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan, yang mana jumlah elemen itu dihitung dari jumlah elemen di masing-masing himpunan dikurangi dengan jumlah elemen dalam irisannya. Ya, misalnya kalau dua himpunan A dan B kardinalitasnya ya, misalnya A union B itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Jika misalnya ada notasi jumlah kardinalitas dari A, B, dan setanggup B itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi 2 dikali kardinalitas A irisan B. Contohnya, berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 ya, yang habis dibagi 3 atau 5. Nah, kita bisa nyatakan ke dalam bentuk himpunan terlebih dahulu agar lebih mudah. Ya, misalnya di sini himpunan bagian bilangan yang habis dibagi 3 itu apa saja ya, atau himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5 ya. Misalnya ini kita nyatakan dengan A untuk yang bilangan 3 dan B untuk yang bilangan 5. Sementara A irisan B ya, berapa banyak himpunan bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Ya, yang habis dibagi 3 atau 5. Berarti di sini ada atau. Jadi kita statementnya ya A atau B ya kan, karena habis dibagi 3 atau 5. Tadi bilangan 3 itu A dan bilangan 5 itu adalah B. A union B. Karena yang ditanyakan berapa banyaknya berarti kardinalitasnya. A kardinalitas A union B. Kalau menurut yang sebelumnya ya, kita tahu bahwa tadi kardinalitas A union B itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Ya, berarti kita harus tahu kardinalitas A itu berapa, B-nya itu berapa, kardinalitas A irisan B berapa. Sehingga di sini muncul ya irisan ya, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5 ya. Kita bisa hitung dengan menggunakan KPK ya. KPK dari 3 dan 5 yaitu 15 ya. Jadi kita bisa nyatakan di sini himpunan bilangan bulat 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau 5 dan juga 3 dan 5 atau 15 ya. Jadi kita bisa nyatakan untuk kardinalitas A ini 100 ya, karena 1 sampai 100 dibagi dengan 3 yaitu 3,33, kembulatan ke bawah jadi 33. Kemudian 100 dibagi 5 ya, itu sama dengan 20. Kemudian 100 dibagi 15
sama dengan 6, jadi pembulatan karena ini sifatnya diskrit ya, bukan continue. Jadi di sini kita bisa masukkan ke dalam operasinya tadi ya, kardinalitas A33, kardinalitas B20, dan kardinalitas dari A irisan B adalah 6, sehingga ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Nah, ini kalau misalnya untuk ya prinsip inklusi-eksklusi untuk yang lebih dari 2 himpunan ya. Misalnya di sini A, B, dan C berlaku rumus seperti ini ya. Jadi ini ada kardinalitas A ditambah B ditambah kardinalitas C dikurangi A irisan kardinalitas A irisan B dikurangi kardinalitas A irisan C dikurangi kardinalitas B irisan C ditambah kardinalitas A irisan B irisan C. Kemudian ini kalau misalnya lebih dari 3 dan seterusnya. Contoh, di antara bilangan bulat 101 sampai 600, termasuk 101 dan 600 itu sendiri, berapa banyak bilangan yang tidak habis dibagi oleh 4 atau 5, namun tidak keduanya. Nah, ini kita definisikan dulu pertanyaannya ya. Misalnya untuk habis dibagi 4, kita definisikan dengan A, himpunan A, kemudian habis dibagi 5 kita definisikan dengan himpunan B. Berarti kalau misalnya tidak habis keduanya berarti komplement A dan atau komplement B. Ya, namun tidak keduanya. Berarti menggunakan beda setangkup di sini ya. A beda setangkup B karena tidak habis keduanya ya komplement. Karena di sini ditanyakan berapa banyak, berarti yang ditanyakan adalah kardinalitas. Kita tahu tadi bahwa kardinalitas untuk beda setangkup AB itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi 2 dikali dengan A irisan B ya, seperti ini. Nah, berarti kita nanti cari tahu berarti bilangan yang habis dibagi 4 dan 5 ya. Berarti kita definisikan satu persatu di sini ya. Yang mana untuk himpunan A ya itu bilangan bulat antara 101 sampai 600 ya. Berarti kita cari tahu ya 600 dibagi 4 yang habis dibagi 4 dikurangi dengan 100 dibagi 4 ya. Jadi di sini ada 150 untuk kardinalitasnya himpunan A dikurangi 25 sama dengan 125. Kemudian yang B adalah 600 dibagi 5 ya, habis dibagi 5 dikurangi 100 dibagi 5 ya, dikurangi. Jadi kita punya 100 untuk kardinalitas B. Bilangan yang habis dibagi 4 dan 5, berarti kan KPK dari 4 dan 5 yaitu 20. Jadi kita bisa kurangkan 600 dibagi 20 dikurangi 100 dibagi 20. 30 dikurangi 5 sama dengan 25. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus beda setangkup ini tadi ya. Kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi 2 dikali A irisan B. 125 ditambah 100 dikurangi 2 dikali 25 ya, 50 sama dengan 175. Nah, ini kalau misalnya ini beda setangkup kardinalitas beda setangkup A plus B. Sementara pertanyaannya adalah ini ya, negasi dari kardinalitas dari negasi beda setangkup A dan B, sehingga kita nyatakan ya U ya dikurangi beda setangkup A kardinalitas A dan B ya. Kita punya A dan B di sini. Untuk U-nya kita bisa hitung angka dari 600 dikurangi 100, jumlahnya di sini adalah 500 ya, dikurangi 175 jadi 325. Nah, ini digunakan untuk menyatakan banyaknya jumlah elemen di dalam kombinasi dari operasi himpunan. Kemudian pembuktian proposisi perihal himpunan, yang mana proposisi himpunan itu adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Kita sudah belajar apa itu proposisi ya di beberapa pertemuan yang lalu ya. Proposisi pada himpunan ini dapat berupa kesamaan atau identity. Contohnya misalnya buktikan misalnya A irisan B union C itu sama dengan A irisan B union A irisan C. Bisa berupa kesamaan atau identity ya, kemudian bisa berupa implikasi juga. Misalnya
buktikan bahwa A irisan B, jika A irisan B adalah himpunan kosong dan A subset dari B union C, maka selalu berlaku bahwa A adalah subset dari C. Pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Misalnya A, B, dan C adalah himpunan, buktikan A irisan B union C itu sama dengan A irisan B union A irisan C. Maka kita bisa gambarkan ya, misalnya di sini A irisan B union C, kita bisa selesaikan untuk B union C ya. B union C misalnya di sini adalah himpunan C. Berarti kita tuliskan, kita arsir seperti ini. Ini adalah B union C. Kemudian irisan dengan A ya, irisan dengan A di sini adalah yang sebelah yang diarsir ya. Jadi kita bisa gambarkan bahwa A irisan B union C itu seperti ini. Kemudian kita bisa nyatakan apakah memang sama gitu ya. Kita buktikan bahwa A irisan B union C itu sama dengan A irisan B union A irisan C. Ya, kita bisa tuliskan untuk A irisan C ya. Ini letaknya di sini ya. Kemudian A irisan B ya, A irisan B ya, ini letaknya di sini ya. A irisan B ya, irisan B seperti ini. Jadi yang diarsir itu, area yang diarsir adalah sama dengan A irisan B union C. Jadi ini terbukti bahwa keduanya adalah sama ya, atau ekivalen. Nah, biasanya diagram Venn ini kalau misalnya jumlah himpunannya tidak terlalu banyak ya, kita akan lebih mudah untuk menggambarkannya. Tapi kalau misalnya jumlah elemennya banyak, metode untuk menggunakan diagram Venn ini kurang begitu representatif, seperti itu. Pembuktian yang lain bisa menggunakan tabel keanggotaan ya. Kalau misalnya kemarin kita belajar tentang tabel kebenaran ya, di sini untuk himpunan istilahnya adalah tabel keanggotaan. Namun kurang lebih caranya adalah sama ya. Jadi kita buktikan bahwa A irisan B union C itu sama dengan A irisan B atau A union A irisan C ya. Kalau kita lihat di sini ya, hasil kolomnya untuk pengoperasiannya dengan yang sebelah sini ya, kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah sama ya. Maka kita bisa membuktikan bahwa memang betul adalah kedua proposisi dari himpunan itu adalah sama. Contoh yang ketiga, membuktikan dengan menggunakan aljabar himpunan. Berarti kita harus memahami hukum-hukum himpunan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi contohnya misalnya A dan B adalah himpunan, maka buktikan, ini diminta membuktikan bahwa A irisan B union A irisan B komplement itu sama dengan A. Ya, kita bisa membuktikan bahwa ya kita bisa membentuk ya bentuk seperti ini, kita sesuaikan dengan hukumnya ya. Kita tahu bahwa bentuk dari A irisan B union A irisan komplement dari B itu kita bisa tuliskan dengan A irisan ya, ini ya. Kita bisa menggunakan hukum distributif untuk menyelesaikan ini. Jadi A irisan B union B komplement ya, seperti itu. Kemudian dari sini dengan menggunakan hukum komplement ya, kita bisa menentukan bahwa sebuah himpunan union dengan himpunan komplementnya itu adalah himpunan semestanya ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa di sini A irisan U ya. B union B komplement kita bisa tuliskan dengan U. Jadi A irisan dengan semestanya ya, kita bisa menggunakan hukum identitas di sini. A irisan dengan semestanya itu sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi ini terbukti. Kemudian pembuktian dengan menggunakan aljabar linear. Contoh yang lain, misalnya kita diminta untuk membuktikan bahwa A union B dikurangi A adalah A union B ya. Kita masih ingat hukum dari operasi selisih ya. Operasi selisih bahwa B min A berarti artinya adalah B irisan dari A komplement ya. Kita bisa tuliskan seperti itu. Kemudian dari sini kita tahu bahwa A union B irisan A komplement ya, dengan menggunakan hukum distributif ya. Berarti kita dapatkan ya
nilainya ya bahwa A union B ya itu beririsan dengan A union A komplement ya. Di sini kita bisa menggunakan hukum komplement ya untuk A union A komplement ya, bahwa dia adalah semestanya ya. Apapun yang beririsan dengan ya, himpunan apapun yang beririsan dengan himpunan semesta itu adalah himpunan itu sendiri. Jadi ini hasilnya adalah A UB ya, seperti itu. Jadi untuk ya ini kita menggunakan hukum identitas ya, yang mana nilai A-nya itu adalah himpunan A union B. Jadi hasilnya adalah terbukti bahwa dia ekivalen dengan A union B. Contoh yang lain, buktikan bahwa untuk sembarang himpunan A ya dan B, bahwa A union B, A union A komplement irisan B, maksud saya itu sama dengan A union B dan A irisan B komplement A union B sama dengan A irisan B. Ya, kita bisa buktikan bahwa A union A komplement irisan B kita buktikan, kita gunakan hukum distributif, maksud saya berarti nanti hasilnya adalah A union A irisan A komplement irisan A irisan B. Ya, dengan menggunakan hukum distributif kita mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian dengan menggunakan hukum komplement kita tahu bahwa A union A komplement itu sama dengan U ya, irisan dari A irisan B ya. Kemudian dari sini dengan menggunakan hukum identitas ya, A irisan U ya sama dengan A. Berarti di sini A irisan B ya. Kemudian A irisan A komplement union B sama dengan A ya irisan A komplement union A irisan B ya. Di mana A irisan A komplement yaitu adalah himpunan kosong ya menurut hukum komplement. Kemudian union A irisan B ya. Kita tahu bahwa di sini A union dengan menggunakan hukum identitas, himpunan kosong union dengan bilang himpunan apapun maka sama dengan himpunan apapun. Jadi di sini A irisan B. Contoh yang lain, misalnya A, B, C adalah himpunan, maka buktikan dengan menggunakan hukum himpunan bahwa A dikurangi B irisan A dikurangi C itu sama dengan A dikurangi B union C ya. Kita bisa representasikan dengan menggunakan hukum selisih ya, operasi selisih, bahwa A dikurangi B itu sama dengan A ya irisan B komplement irisan dengan A dikurangi C itu sama dengan A irisan C komplement. Dari sini menggunakan hukum distributif kita menemukan bahwa A irisan B komplement irisan C komplement ya. Kita tahu bahwa di sini ada hukum De Morgan, yang mana hukum De Morgan yang digunakan itu adalah yang ini ya, yang kedua, yang mana di sini komplement ya. A komplement irisan B komplement kita bisa tuliskan komplement A union B. Nah, kita bisa ganti ya untuk komplement B irisan komplement C sama dengan komplement dari B union C. Jadi kita bisa tuliskan A irisan dari B komplement dari B union C ya. Atau kita bisa tuliskan A dikurangi B union C. Kita kembalikan ke hukum selisih tadi. Contoh yang terakhir, misalnya A adalah himpunan bagian dari semesta U, tuliskan hasil operasi dari beda setangkup. A plus U, ya, beda setangkup U, maksud saya, itu sama dengan A dikurangi U, union U dikurangi A. Kita tahu bahwa tadi A dikurangi U adalah A irisan dari U komplement, union U irisan A komplement. Ya, A irisan U komplement sama dengan himpunan kosong. Kemudian union dari U irisan A komplement adalah A komplement, sehingga dengan menggunakan hukum identitas ya kita bisa nyatakan bahwa A union himpunan kosong itu sama dengan A. Di sini berarti sama dengan A komplement.
Kemudian untuk yang B, A beda setangkup A komplement sama dengan A dikurangi A komplement union A komplement dikurangi A sama dengan A irisan A komplement union A komplement irisan A komplement. Ya, kita bisa nyatakan ya dengan menggunakan hukum independen sehingga hasilnya adalah A union A komplement. Ya, dengan menggunakan hukum komplement kita tahu bahwa A union A komplement sama dengan O. Ya. Kemudian di sini yang C ya, A beda setangkup O ya, komplement A beda setangkup O itu artinya komplement A irisan union O, union O dikurangi dengan komplement A irisan dari O. Ya, kita bisa tuliskan seperti itu sehingga dengan menggunakan hukum nol dan juga menggunakan hukum identitas ketemu bahwa O dikurangi A ya sama dengan A ya. Jadi ini didefinisikan satu persatu. Baik, itu tadi tentang himpunan ya untuk materi perkuliahan daring kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung di sesi sinkron. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.